Bisa Ya, record save on this computer bisa. Oke, udah mulai record. Asal muat. Itu udah record. Kan ada tanda recordnya. Udah record itu. Ya. Oke, Udah merah. siap. Ini gambarnya selayar bukan? Belum. Nah, Oke, fire sudah. Oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, nama budaya. Selamat sore teman-teman Burut 84 yang sangat kami hormati dan kami sayangi. Sore ini kita ketemu lagi di acara Poli B84 yang sesi keempat. Kali ini kita kedatangan narasumber Dr. Farida Agustini, dokter gigi, teman kita juga dari Burut 84. Kita akan membahas tentang cari tahu kesehatan gigi dan mulut. Sebelum dimulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Niken Nurul-Wulandari atas fasilitas Zoom yang diberikan untuk acara Poli B84, juga kepada narasumber Dr. Farida Agustini sendiri tentunya. Kita bisa mulai acara ini. Silahkan kepada Ibu Upi untuk menyampaikan CV dari Dr. Agustini. Oke, makasih Mutia. Selamat sore dokter. Selamat sore. Teman-teman semua sehat ya? Alhamdulillah. Amin. Oke, saya akan membacakan CV dari Dokter Gigi Farida Agustini MM. Dokter Agustini tahun 1977, SD di Muhammadiyah 27, Topang, Jakarta. Pada tahun 1981, SMP 4 Jakarta. Pada tahun 1984, SMA 1 Burut, Jakarta. Tahun 1992, di S1 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Lalu pada tahun 2009, S2 di STIE Pasundan, Bandung. Saat ini Dr. Gigi Farida tahun 1996 hingga tahun 1999 sebagai dokter gigi PPT di PDTP Kecamatan Dharmareja, Sumedang. Tahun 2000 sampai dengan sekarang praktisi dokter gigi di Bandung. Lalu tahun 2004 sampai dengan sekarang sebagai dosen di Politeknik Piksi Ganesha, Bandung. Oke teman-teman, tetap di sini ya karena nanti ada hadiah loh untuk pemenang dari pertanyaan terbaik. Oke, silahkan Niken. Ya, makasih Upi. Baik, teman-teman, kita akan segera mengikuti informasi ya, pengetahuan dari teman kita, tapi juga dokter kesayangan, Dokter Gigi Farida Agustini. Ini teman sekelas saya dulu. Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal mengenai kalau dibilang tata tertibnya dah gitu ya. Nah, jadi selama acara kita nanti yang kita on-kan itu mic dari narasumber dan moderator dari tim Poli B84, yaitu Mutia, Upi, dan Niken. Tapi kayaknya udah pada pintar-pintar, nanti minta tolong deh semua di-mute aja gitu kan, kalau lagi paparan. Nah, waktu dibukanya saat kita ada tanya-jawab. Jadi nanti peserta tanya langsung ke dokter kalau emang ada yang mau ditanyakan di momen tanya-jawab. Nah, supaya kita tahu siapa yang bertanya, nanti pada saat bertanya, tolong kasih tanda dengan bisa tolong Mutia gambar shake tangan melambai lah gitu ya. Kemudian di chat juga bisa kita pakai sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menyampaikan pertanyaan. Tapi nanti kita akan tunjuk orangnya, maksudnya karena kita juga belum banyak orang, jadi kayaknya lebih enak kita ngobrolnya dengan dokter. Cuma nanti beri kesempatan dulu yang lain bisa bertanya, artinya setiap teman menyampaikan pertanyaannya satu pertanyaan. Nanti kalau ada waktu lagi, kita bisa ulang. Siapa yang mau bertanya, kita kasih kesempatan. Oke, kira-kira seperti itu saja yang bisa kita informasikan. Nah, supaya nggak terbuang waktu, kita mulai saja. Silakan Dr. Farida Agustini untuk menyampaikan paparannya. Sebentar saya oper ya dok, share screen-nya. Oke. Multiple. Aku ya yang share screen-nya ya? Iya, silakan dok. Iya dok, biar lebih gampang. Oke. Sudah bisa dok? Screen. Belum sebentar. Belum bisa. Oke.
Share screen-nya yang mana ya? File ya. Aduh, aku gaptek nih, masih gaptek. Gak apa-apa, semua juga gaptek. Ya. Share screen. Terus kemana ya? Kemarin aku bisa. Ini aja udah jadi semua layar. Iya, screen-nya, materinya. Tab. Sebentar. Jadi background-nya bisa gambar ini. Ada di sini. Mana Mama nyimpennya di mana? Di sini. Nah, Kemarin kok bisa. bisa. Sabar. Apalagi ada Kenapa? ininya, anaknya pasti. Asisten kok ada. Itu tahu aja ya. Sama kita soalnya ada asisten di sebelah gue juga. Oke. Di si grup. Iya. Sebentar. Teman-teman nanti saya akan kasih juga ya materinya. Iya. Di chat Sudah ya. ada? Ya. Ada, Dok, silakan. Sudah. Ya. Ya, kita mulai ya. Ya, Dok, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat tim Poli B84 yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk diskusi santai barangkali ya. Ya. Untuk menambah pengetahuan kita tentang penyakit kesehatan gigi dan mulut. Kebetulan tadi sudah dibacakan sedikit kurikulum vitae, jadi saya bisa langsung kali ke materinya ya. Baiklah, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, mungkin orang awam masih walaupun banyak bisa didapat informasi dari lain, tapi kadang-kadang orang awam itu juga masih belum tahu sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu apa sih gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membagi beberapa materi yaitu tentang apa gigi dan mulut itu sendiri, kemudian penyakit gigi dan mulut, dan yang terakhir adalah slide-nya mungkin tentang pencegahannya. Baiklah, kita mulai dengan apa sih yang disebut dengan mulut dan gigi itu. Mulut dan gigi itu ternyata adalah organ tubuh kita juga yang sering terabaikan, padahal dia sangat penting, dia membantu kita dalam mengolah makanan, ya. Sebelum dimasuk ke dalam saluran pencernaan, maka dia akan diolah dulu atau dikunyah dulu di dalam mulut dengan bantuan gigi dan mulut dengan gigi tadi. Kemudian gigi dan mulut ini dia punya peranan penting nih. Ya, karena dia dipakai untuk pertama kali makanan masuk itu ya melalui mulut ini, kemudian nanti akan diolah atau dikunyah oleh gigi, kemudian setelah dihancurkan oleh gigi, barulah dia akan masuk ke dalam proses pencernaan. Kemudian sebenarnya penyakit gigi dan mulut itu dibagi secara garis besar, itu dibagi dalam dua hal atau dua bagian yang kita kenal. Yang pertama yaitu tentang gigi berlubang, dan yang kedua itu adalah tentang jaringan pendukung. Mungkin sedikit tentang harus membayang atau gigi seperti ini gitu ya. Ini dipotong. Nah, gigi itu ada yang nanti kelihatan nih di dalam rongga mulut itu yang ini nih, atau kita sebut dengan mahkota gigi. Sedangkan yang nggak kelihatan itu, nah dia ada di jaringan pendukung. Yang utamanya itu adalah dari gusi, kemudian jaringan periodontal, terus nanti ada tulang rahang kita. Nah, umumnya secara garis besar penyakit gigi dan mulut itu dimulai dari yang namanya jaringan keras gigi ini tadi. Nah, apabila nanti gigi kita mulai berlubang, terus nanti masuk terus ke dalam, sampai nanti akhirnya ada yang abses. Absesnya ada yang cuma di dalam rongga mulut, tapi ada orang mungkin melihat absesnya tuh sampai pipinya bengkak, atau sampai matanya bengkak. Nah, itu berarti dia sudah prosesnya lebih lanjut. Itu sudah melibatkan jaringan yang mendukung giginya. Nah,
Pada slide selanjutnya, saya memperlihatkan yang dikenal dengan karies gigi. Nah, ini gigi berlubang. Kalau kita umumnya bilang gigi berlubang, ya. Gigi berlubang ini sebenarnya ada 4 yang berperan penting, yaitu bakteri, kemudian adanya gigi pastinya, kemudian ada makanan, dan adanya waktu. Mungkin kalau dilihat sama teman-teman tuh seperti kayak gini nih, gigi berlubang. Ya, ini juga berlubang. Ini juga tuh. Yang paling gampang emang kelihatan di depan ya. Kalau di dalam agak susah kali ya. Kalau yang di depan tuh pasti jelas kelihatan. Gampang terlihatnya. Ya. Kemudian, gimana sih terjadinya gigi berlubang? Nah, gigi berlubang itu awalnya ya dari bagian luar gigi. Nah, lubangnya tuh kecil dulu biasanya. Ya. Mungkin diawali dengan ngilu hanya ketika makan, minum, ada perubahan suhu, itu dia terasa ngilu. Nah, apabila tidak dirawat, maka makin lama dia makin dalam lubangnya. Kemudian kalau dia dibiarkan terus, akhirnya nanti gigi kita rusak. Mungkin ada orang yang giginya tinggal akarnya gitu. Nah, kalau dibiarkan, dia nanti bisa yang disebut dengan muncul abses. Ini munculnya di bawah gigi, akar gigi biasanya. Ya. Nah, itu gigi berlubang. Kemudian yang kedua adalah ini penyakit jaringan pendukung gigi. Nah, jaringan pendukung gigi itu, slide-nya saya balikin ke atas. Nah, itu tadi kan ada gusi, ya, ada jaringan periodontalnya dan ada tulang. Ya, nah itu yang disebut jaringan pendukung gigi. Itu juga bisa terjadi penyakit. Kalau kita awalnya cuma tahu gigi berlubang, ternyata enggak. Yang populer memang gigi berlubang. Nah, kalau pada jaringan pendukungnya atau pada gusinya, kita sebut dengan namanya gingivitis. Ya, sifatnya reversible. Reversible itu maksudnya adalah kalau kita terapi atau kita bersihkan karang giginya, nanti dia bisa kembali lagi baik. Dan biasanya tidak melibatkan nanti jaringan tulang di bawahnya. Nah, beda lagi dengan periodontitis, berarti dia sudah lebih dalam lagi nih ke jaringan pendukung giginya. Sama sih sebabnya, biasanya memang oleh bakteri dan plak. Tapi kalau untuk yang periodontitis ini, jaringan tulang itu sudah hilang. Pada slide selanjutnya, nah ini contoh adalah kalau gusi kita sehat, ditandai dengan antar giginya, gusinya itu ujungnya runcing-runcing, ya, terus warnanya kemerahan, ya, warnanya seger. Beda dengan yang gambar di bawah ini. Kalau gambar yang ini adalah ketika jaringan gusinya itu sudah mulai mengalami suatu penyakit yang diakibatkan oleh plak tadi, kemudian karena ada waktu tadi, kemudian plaknya mengeras, jadilah yang namanya karang gigi. Sudah 7%. Nah, ini seperti gini. Biasanya ini jaringan ini kan udah berbeda dengan yang ini. Ya, dia udah mulai membulat. Terus di tepi-tepinya tuh lebih merah. Dan biasanya pada beberapa orang mulai ditandai dengan ketika dia menyikat gigi, kemudian nanti ada perdarahan. Darah. Ya, jadi buang ludahnya tuh ada darah-darahnya. Nah, itu berarti sudah mengenai jaringan gusi ini dan dia sudah jadi sensitif. Jadi ketika senggol sedikit aja pasti mudah berdarah. Membulat itu karena bengkak ya? Ya, betul. Karena dia mengalami suatu pembengkakan. Nih, ada yang bulat-bulat. Kalau ini kan bagus ya. Benar nggak? Beda dengan yang ini, lihat rusak. Ya. Kalau tidak dilakukan pembersihan pada karang gigi ini, nanti makin lama makin... Nah, akhirnya kita kehilangan lah. Harusnya kan ini terisi semuanya. Tapi ternyata kita kehilangan nih sebagian struktur tulangnya. Kalau di ronsen foto tuh nampak seperti ini. Nah, nanti akhirnya kalau kita biarkan, kalau udah mengenai jaringan pendukung gigi, nanti giginya ini bisa lepas sendiri. Atau kadang-kadang biasanya dia goyang, kemudian nanti pasien merasa tidak nyaman ketika mengunyah gitu. Nanti keluhannya seperti itu. Ternyata kita periksa giginya ini goyang.
ya goyang. Nah, itu sehingga nanti kalau kadang-kadang ada beberapa pasien minta tolong gitu, minta dicabut supaya dia nyaman lagi untuk mengunyah gitu. Tapi ada juga yang karena dia tidak paham dan tidak ngerti, ya copot sendirilah dia akhirnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi bahwa ternyata penyakit-penyakit gigi dan mulut tadi itu diawali dengan yang namanya plak. Plak itu apa sih? Plak itu sebenarnya lapisan tipis yang nempel di permukaan gigi. Sebenarnya gampang kalau mau ngeceknya ya. Gini, Anda nggak usah sikat gigi, teman-teman nggak usah sikat gigi. Besok pagi ikutin tuh sekitar leher giginya dengan tusuk gigi. Nah, nanti ada bagian yang putih-putih nempel, yaitu namanya plak. Kalau belum kenal, jadi kalau mau kenal plak sendiri, atau kata orang jigong nggak ya? Sama itu sebenarnya. Nah, itu endapan itu dia menempel di permukaan gigi, ya. Dia kemudian ada air ludah, ya, kemudian ada bakteri dan sebagainya. Dan karena dia lama sekali nempel, jadi akhirnya nanti dia nempel melekat di virus sikat gigi nih di gigi ya, di permukaan gigi. Nah, sebenarnya gampang pencegahannya, yaitu dengan kita sikat gigi aja. Ya, jadi memang yang paling gampang itu tindakannya adalah menyikat gigi. Nah, tidak efektif dengan berkumur. Jadi memang harus mekanis. Jadi kalau ada iklan berkumur mengatasi semua masalah, enggak. Karena plak itu dia nempel di permukaan gigi. Terus gimana kalau cuma dengan kumur-kumur? Nggak akan mungkin bisa hilang kalau tidak ada tindakan mekanis dengan cara menyikat gigi tadi. Nah, plak yang menempel ini dengan berjalannya waktu nanti lama-lama dia akan menyebabkan gigi berlubang. Ya. Dan selain dia nanti menempel menjadi gigi berlubang, dia akan menjadi yang namanya karang gigi. Nah, ini karang gigi. Nih. Ini bagian dalam ya. Ya, mungkin tidak nampak oleh pasien. Jadi kalau kita lihat di kaca juga nggak ada apa-apanya. Ternyata kerasa sebenarnya sama lidah kita, terutama di rahang bawah, itu gigi kita kayak pagar gitu, dipagerin gitu. Karena kita nggak merasakan ada masing-masing gigi ini kan ada bentuk tuh nggak kerasa. Tapi dia isinya semua karang gigi. Nah, karang gigi ini dia akan menyebabkan peradangan pada gusi, yang kita sebut tadi gingivitis, dan akhirnya nanti dia jadi yang namanya gigi goyang, ya, atau yang disebut dengan periodontitis karena dia makin ke bawah rusak jaringan pendukungnya, giginya goyang, ya akhirnya ini bentuk giginya kita nanti, ya, bagian yang sela-sela giginya itu mulai ada jarang, ada celah-celahnya, ya. Nah, itu lama-lama nanti giginya goyang, itu tadi yang saya katakan. Karena kan dia menyusut nih gusinya, nanti jaringan pendukungnya berkurang, jadi giginya akhirnya goyang. Nah, bagaimana cara mengatasinya sebenarnya pada penyakit gigi dan mulut? Nah, pada penyakit gigi dan mulut itu, sebenarnya yang paling efektif itu ya selain melakukan kunjungan ke dokter gigi, setahun itu 2 kali. Kemudian yang paling efektif tadi adalah gosok gigi. Ya, gosok gigi, kemudian kita membersihkan celah gigi menggunakan benang gigi, kemudian kita membatasi makanan, jadi yang makanan yang manis, yang lengket-lengket kita kurangi ya. Kemudian pasta gigi pakai yang namanya ada yang mengandung fluor ya, karena fluor ini juga membantu nanti pada permukaan gigi kita tidak cepat rusak oleh adanya sisa makanan tadi yang menempel. Kemudian, nah, obat kumur itu kita pakai bila perlu. Jadi kalau tidak boleh dipakai untuk setiap hari. Kemudian, setelah pencegahannya tadi kan yang efektif adalah memang menyikat gigi. Bagaimana menyikat gigi? Nah, nih beberapa tips yang saya berikan pada teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita cara menyikat gigi. Yang pertama, sebelum masuk ke yang slide di sini, waktu menyikat gigi itu sebenarnya tidak asal sikat srok-srok
sok beres gitu ya. Ternyata ada waktunya, minimal tuh sekitar 2-3 menit. Ya, kemudian biasakan kita kalau menyikat gigi itu di depan cermin. Karena untuk memudahkan kita melihat bagian-bagian gigi yang belum tersikat dengan baik. Nah, kemudian sebenarnya sering saya lontarkan juga ke pasien gitu. Sehari berapa kali nyikat giginya? Kok mereka bilang dengan bangganya, ada yang bilang 4 kali, 5 kali. Itu terlalu banyak. Jadi efektifnya hanya sebenarnya cukup 2 kali, yaitu pada pagi hari, ya, dan malam hari sebelum mau tidur. Yang paling efektif. Jadi kalau terlalu sering, takutnya dengan tekanan yang terlalu besar dan sikat giginya yang terlalu keras, nanti akhirnya malah merusak permukaan gigi itu sendiri. Nah, itu tips sebelum menyikat gigi. Nah, kemudian pemilihan sikat giginya. Gunakan sikat gigi yang berbulu lembut. Jadi kalau memilih sikat gigi, nanti di supermarket tuh ada tuh. Saya tidak menyebutkan merek kali ya, tapi ada yang namanya soft, nanti tingkat sikat bulunya, ada yang medium, ada yang hard. Kita pilih yang soft aja. Dan kalau bisa, ukuran sikat giginya itu harus kecil ya, atau sesuai dengan rongga mulut kita. Kenapa 2 itu penting? Karena mungkin juga di teman-teman bahwa kalau menyikat gigi itu harus dengan keras dan kasar gitu ya, yang ditandai dengan bunyinya yang apa, kosrok gitu ya. Kadang-kadang profesi biasanya, Dok. Kalau yang tukang bersihan itu lebih keras gitu ya. Nah, ya berarti kalau sampai terdengar seperti itu cukup keras sebenarnya. Jadi nanti lama-lama jaringan gigi kita dan gusi kita rusak. Jadi makanya kita pakailah sikatnya yang lembut. Kalaupun ada trauma, dia minimal. Ya. Dan ukurannya kecil karena ya itu tadi, kalau terlalu besar kan nanti kena semua jaringan mulutnya. Kemudian meletakkan sikat giginya itu dengan sudut 45 derajat terhadap gigi. Kira-kira itu sih, wah nanti harus cari enggak, kira-kira gitu ya. Cari busur. Kemudian nanti harus nyari busur ya. Kira-kira ya. Jadi biasanya tuh sebenarnya dia kita letakkan di nah seperti ini kali ya, 45 derajat itu jadi di antara leher gigi ya, di leher gigi, supaya gusinya tuh nggak kena sikat gigi, nggak kena bulu sikatnya ya. Kemudian kalau cara menyikatnya ya itu tadi, biasakan berurutan. Misalnya kalau kita biasa mulai dari yang kanan, berarti nanti ke depan, terus ke sebelah yang sisi lainnya. Demikian juga kalau nanti bagian dalamnya, buka mulutnya, terus nanti dari kiri, depan, ke sisi sebelahnya. Apa itu sana daerah ini, sisi selatan juga harus disikat, bukan hanya di bagian luarnya saja. Kemudian dibantu dengan benang gigi supaya tadi ada jaringan di antara gigi, dia tetap terpelihara. Kan tadi ada slide saya giginya tuh kelihatan bolong-bolong ya. Maaf saya mundur sedikit ya. Mundur sedikit, sorry. Nah kayak gini kan. Mungkin ini pasiennya juga punya kebiasaan dia pakai tusuk gigi, ya, tusuk gigi sehingga nanti jaringan yang antar giginya ini dia makin turun, makin susut. Maka sebaiknya dibantu dengan dental floss atau benang gigi. Nah ini benang gigi ya teman-teman. Bukan benang jahit ya. Apalagi benang layangan. Pakai seperti itu. Ya, sebenarnya kemarin saya sudah menyiapkan. Mungkin kalau sekarang zaman sudah modern ya, ada yang kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ini pemakaiannya lebih gampang. Kan kita tinggal pakai di antara sela-sela gigi. Ya. Kalau saya lebih suka pakai ini, sorry, bukan di endorse, enggak di endorse. Cuman mau menunjukkan bahwa saya lebih suka pakai ini karena udah nggak susah. Kalau ini kan benang ya.
Ya benang agak susah makainya, tapi kalau dia bentuknya seperti ini tuh lebih gampang. Ya, serak masukin di antara sela-sela giginya. Ya. Kemudian setelah pakai dental floss untuk membantunya, tidak selalu harus memakai, kalau kira-kira di antara gigi kita itu masih ada yang tidak tersikat, maka barulah dibantu dengan benang gigi ini, dental floss. Ya. Kemudian selesai slide saya. Ya. Terima kasih dokter. Tentang penyakit gigi dan mulut. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, sedikit pengetahuannya. Ya, kemudian pesan lagi, kalau sikat gigi, satu lagi pesannya, kapan kita mengganti sikat gigi? Sikat gigi itu diganti, ketika bulunya sudah kribo. Kelihatan nggak bulunya kribo? Kribo itu apa? Sudah tidak beraturan tuh. Jadi kalau udah bentuknya kayak gini, sikat gigi jangan Siapa yang rambutnya jabrik? Sudah jebol. Nah, nanti ini yang kribo-kribo ini kena ke gusi loh. Jadi nanti berdarah gusinya, nambah lagi satu penyakit lagi yang tadi. Ya, jangan dipakai kalau udah jabrik, nanti giginya ikut jabrik. Tapi itu Ya, enak buat nyelip-nyelipin ke gigi tuh dok kayaknya. Nyelipin ke gigi mungkin enak, tapi hati-hati pinggirannya ini kan karena udah kribo gini nanti dia malah melukai gusi, ya kan? Beda dengan kalau dia masih rata. Ya, jadi kalau ditanya, karena ada mungkin ada beberapa teman pernah mendapat 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau saya sih patokannya ini aja, sikatnya aja. Kalau sikatnya sudah mulai Lebar, jabrik, kribo dan tidak beraturan, beli yang baru. Oke. Ya, karena ini udah nggak baik kalau kita pakai. Udah jahat. Udah jadi penjahat. Jadi maksudnya baik, tapi ternyata jadi penjahat, ya, dia merusak jaringan sekitar kita. Jadi saran saya kalau memang sudah bentuknya seperti ini, udahlah beli yang baru lah, ya kan ya. Jadi dibuang aja, lem biru. Nah, itu mungkin sedikit pengetahuan buat teman-teman bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke tim Poli B84 untuk mungkin ada beberapa atau ada yang mau bertanya. Iya. Boleh langsung aja lah kali ya, atau ada di chatnya, saya nggak lihat juga. Nanti dibantu Upi dok. Terima kasih dokter, nanti dibacain. Dok, ya. sharingnya di ini dok, mungkin di close dulu dok. Oke, stop share-nya ya. Terima kasih dokter. Ya, sudah. Terima kasih dok. Iya, silakan. Upi. Baik. Raise hand teman-teman, atau dibacakan silakan. Ya, ini untuk pertanyaan ada beberapa yang sudah menulis di chat, tapi boleh silahkan yang mau bertanya, mungkin ini Paulus dulu nih nomor 1. Silahkan Paulus. 1 pertanyaan ya masing-masing. Halo. Ya, dibacakan atau saya yang baca? Nanti masing-masing aja dok. Dengan Paulus nih. Masing-masing. Paulus, iya. Ini Paulus silakan. yang bertanya nih, silakan. Iya, saya bertanya ada beberapa sih, cuma ada salah satu di antaranya yang saya tanyakan masalah gusi. Karena gosok gigi itu terkadang kan gusi jadi terangkat, terbuka begitu ya, terbuka menyebabkan rasa ngilu atau rasa nggak enak lah begitu. Nah itu bagaimana ya cara mengatasi supaya bisa pulih kembali seperti sebelumnya ya? Ya, jadi cara apa juga ada obat yang mudah untuk mengatasinya ketika lagi ada ngilu gitu, atau karena memang harus ditutup lagi? Untuk menutup kembali itu hanya dengan cara digosok pakai sikat gigi lagi diturunin atau bagaimana? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah kalau dia udah terlanjur, berarti sudah terlanjur terbuka kayak di slide saya tadi ya. Nah, kalau sudah terlanjur terbuka itu, yang pertama yang diperbaiki adalah kebiasaan sikat giginya. Karena tadi gusinya tadi mungkin
terlalu keras sikat giginya, jadi gusinya tuh ikut tersikat, ya, sehingga di leher giginya itu terbuka gusinya, ya. Kalau sudah terbuka, itu nggak bisa lagi, memang harus dibantu sama dokter giginya. Jadi nanti daerah-daerah yang pasti ngilu itu kan ya ketika makan ya. Betul. Nah, jadi kita harus mengunjungi dokter giginya dulu, karena kalau udah terlanjur dia jaraknya jauh itu nggak bisa sama pasien. Jadi kita harus lakukan yang namanya mungkin penambalan pada gigi tersebut di sela-sela sapika atau bagian batasan targusinya, supaya ketika itu kita tidak ada rasa ngilu lagi. Jadi selain merubah kebiasaan cara menyikat giginya, dan yang kedua itu yang paling penting ya, kalau dia masih tetap seperti itu dan dia kayaknya nggak bisa balik sendiri kalau tidak minta bantuan dokter giginya. Gitu barangkali pertanyaannya. Baik dok, terima kasih. Oke, silakan. Udah, paham? Atau ada lagi? Pertanyaan yang kedua. Boleh nanya lagi yang lain? Yang lain ya nggak boleh ya. Satu-satu dulu. Marahin panitia. Oke. Ini yang nomor 2, tadi saya belum tahu namanya dok. Ini Om Restu deh di sini. Ini hamba Allah. Restu. Atau Restu ya? Silakan Restu. Nah, dibacain aja, Pi. Dia mungkin nggak bisa ini. Oh, oke. Tadi sih pertanyaannya cara menutup. Kalau membersihkan karang gigi, apa harus ke dokter gigi? Apa ada obat lain? Terima kasih. Oke. Silakan dok. Maksudnya apa nih? Terima kasih pertanyaan. Jadi maksudnya membersihkan apa? Kalau hanya untuk membersihkan Karang gigi. Karang gigi dok. Karang gigi ya harus ke dokter gigi. Nggak bisa itu. Karena emang harus ada alatnya yang untuk melepaskan karang giginya. Karena kalau karang gigi itu dia melekat erat sama permukaan gigi. Jadi nggak bisa kalau dicopotin sendiri. Nggak bisa digosok. Nggak bisa. Sikat gigi dengan obat bahan nggak ada. Yang paling efektif memang dia datang ke dokter gigi, dibersihkan karang giginya. Gitu. Nggak ada alat atau bahan yang menyebabkan nanti rontok semua gitu. Nggak ada. Jadi memang harus yang paling ada pertanyaan lagi, dok? Berkunjung ke dokter gigi. Ya, silakan. Terima kasih. Kalau gigi dari Blinyoman ini, kalau gigi sudah tanggal apa bisa diganti baru, berapa biayanya? Gigi palsu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau gigi tanggal itu dia pada masa mana? Pada masa kapan? Pada masa anak-anak atau pada masa dewasa? Kalau pada masa anak-anak, dia masih akan tumbuh gigi dewasanya. Tapi kalau orang dewasa, giginya copot, nggak ada lagi gantinya. Gantinya hanya dibuatkan gigi palsu. Iya. Bukan janji palsu ya? Nggak apa-apa gigi palsu, yang penting hatinya nggak palsu. Iya betul. Bukan janji palsu ya. Gigi palsu. Kayaknya berapa dok? Hah? Kira-kira biaya dong. Hah? Japri dong. Estimasi. Estimasi kali maksudnya. Nggak sama sih. Itu kalau itu japri ya dok. Kalau itu japri kayaknya. Iya, gigi geraham beda sama gigi depan. Oke. Ya, barangkali seperti itu. Jadi kalau untuk orang dewasa, kalau giginya udah copot, yang ada lagi gantinya. Ya gantinya hanya dengan gigi palsu itu tadi aja. Gitu barangkali? Iya dok, terima kasih dok. Ya, yang keempat nih Herman nih. Ya, silakan. Herman, silakan Herman. Mau tanam gigi palsu katanya dok. Herman, ngomong langsung man, ngomong langsung. Ayo, Herman. Herman aku nggak percaya. Dia kayaknya mau ngetes aku deh. Dia nggak percaya nih sama Herman, mukanya udah nggak bisa percaya. Muka usil ya. Aduh, aku matiin dulu deh ketawa. Nggak nyangka gitu, kita ngeping bareng nih Po Ida nih. Oh iya. Os ya. Jadi itu kenapa payung kayaknya ntar. Ada Epi pakai apa lagi ributin pink, kita ngeping deh. Nih Po Ida, gara-gara Po Ida baik hati, giliran kita sakit gigi, satu yang cabut dua. Jadi ini gigi Buy one get one ya. Nah, buy one get one. Jadi korban dokter gigi yang baik hati nih. Nah kan akhirnya kan apa? Yang di ini kan ada yang renggang tuh. Nah renggang kan jadi kalau kita makan apa? Ngunyah, mundar mandir tuh gitu. Nah soal itu sempat diusulin, disaranin pakai ditanam gigi palsu.
Nah, itu gimana maksudnya gigi palsu itu yang bahannya apa, terus untung ruginya gitu pakai gigi palsu. Yang ditanam itu sakit nggak gitu? Yang ditanam ya? Implan berarti? Yang implan? Iya, implan atau yang jembatan ya? Disambung? Jembatan gimana? Wah, dia kalau diomongin jembatan yang lain ya pikirannya. Jembatan merah. Enggak. Nah, maksudnya gini, karena kalau kita untuk tadi ya kan ada celah di antar giginya itu ya, makanan masuk di situ. Sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Yang pertama mungkin ya kita harus, mungkin kalau dia memang ada tambalannya harus diperbaiki lagi. Jadi supaya celahnya itu tertutup. Ya kan satu udah dicabut kan, jadi itu antara gigi jadi kosong gitu. Ya. Oke, tadi kalau dia masih ada giginya nih. Nah, sekarang untuk kasus Bapak Herman itu tidak ada giginya kan? Berarti kalau tidak ada giginya ya harus diganti. Yang kosong itu harus diganti. Tadi yang pakai gigi palsu tadi supaya makanan nggak bisa masuk ke situ, nggak nyelip-nyelip lagi keluar masuk tadi. Itu bisa buat ngunyah, bisa. Kenapa? Tapi buat mecah nggak bisa, kali cuma buat nggak mundar-mandir tuh, Mbak. Itu makanan. Iya, kan udah tertutup celahnya. Bisa dipakai makan seperti itu. Kuat gitu maksudnya posisi di posisinya. Selama dibuat jadi nggak ada gangguan, nggak apa-apa. Kamu bayangin tuh dia tanam di tulang, di rahang itu ngeri gitu. Nggak usah dipikirin ininya prosesnya. Biar jangan dokter gigi aja ya. Jadi nanti sama dokternya pasti dibuatkan yang terbaik. Jadi nanti orange sama apa? Di celah-celahnya tuh nggak ada. Iya. Sip. Orange berapa kita jual? 223. Kenapa? Iya, orange turun. Kenapa? Nggak jelas tadi? Itu orange kalau nggak salah $1,5 ya. Nggak begitu jelas. Yang ada di kantor tuh berapa duit? Herman. Ya. Satu nuhun po. Ada orange kita dua IBC. Kayaknya Po Ida ke ini ke suaranya Madam kan buat tadi itu. Kim tolong di mute Kim ya. Di mute ya, Pak. Oke. Hilang ya. Ini jaringan deh. Enggak. Oke. Bagus. Ini ada pertanyaan berikutnya. Dari Terima kasih ya Herman, Bro Herman pertanyaannya. Terima kasih dokter udah menjawab. Ini Sinta. Paulus juga menanyakan. Paulus tanya, apa risikonya jika berkumur setiap hari? Kita nggak skip ke Sinta dulu. Tadi Paulus sudah tanya. Tapi gimana? Oh, ini aku bacain. Sinta ada bertanya. Ya. Terus nih ada pertanyaan, risiko berkumur setiap hari apa? Kemudian terus Sinta nanya. Kemudian Sinta nanya, jika ada gigi yang dijaket, apa perlu diganti setelah sekian puluh tahun? Oke. Saya jawab yang Paulus dulu kali ya, kalau berkumur setiap hari itu boleh atau tidak gitu ya. Sebenarnya tadi di slide tadi saya sudah jelaskan, kalau pemakaian obat kumur itu sifatnya adalah tergantung kasusnya, jadi tidak boleh dipakai untuk tiap hari. Jadi misalnya kalau lagi misalnya dalam proses dia lagi dalam perawatan, terus dokternya menyarankan pakai obat kumur, boleh. Tapi kalau untuk pemakaian tidak tiap hari itu tidak disarankan. Benar, saya pengen nanya juga dia ke Paus, pakai obat kumurnya tiap hari kenapa? Dia juga nanya perlu yang alkohol atau free alkohol, dok? Kalau menurut saya nggak perlu dulu, mendingan konsultasi dulu ke dokter giginya. Kenapa pakai obat kumur? Nafas kali dok, nafas kan biasa gitu nafas. Kalau saya biasanya dok itu setiap pagi kalau habis gosok gigi saya selalu berkumur untuk memastikan supaya lebih bersih dan rasanya kan segar ya kalau gosok gigi dengan kumur lagi gitu. Betul. Kumur pakai cairan obat. Ya pakai apa nih, air putih atau obat kumur? Itu obat kumur kan ada kayak yang laserin atau juga yang Pepsodent kan macam-macam itu. Ya.
Saya sih nggak menetap satu merek, kadang-kadang berganti-ganti gitu. Nah Jadi, itu kan kalau saya pakai setiap hari apa resikonya? Apa ada risiko atau tidak ada risiko gitu. Terus kalau itu kan sekarang sudah, kalau dulu sebelumnya kan semua obat kumur itu mengandung alkohol. Nah, sekarang kan ada juga obat kumur yang free alkohol. Nah, yang bagus itu beralkohol atau free alkohol, dan pengaruhnya di mana kalau pakai alkohol dan tidak terhadap gigi ya. Karena kan kadang-kadang gigi saya sendiri saya bukan perokok, tidak peminum sama sekali seumur hidup, tapi gigi saya cenderung nggak putih ya. Cenderung agak ke hitam gitu loh, seperti kayak orang ngerokok gitu loh. Tapi saya memang dari kecil saya sudah berkumur setiap hari. Apa karena pengaruh obat kumur? Terima kasih. Jadi yang pertama itu mungkin kalau saya nih akan bertanya dulu, buat apa pakai obat kumur? Nyamanan sih. Lebih merasa nyaman, segar dan bersih merasanya. Nah, sebenarnya di dalam obat kumur itu ada kandungannya juga. Salah satu kandungannya tuh juga dia ada yang disebut dengan antibakteri. Berarti kalau kita mau pakai obat kumur setiap hari, otomatis bakteri yang memang kita butuhkan kan ada memang yang disebut dengan bakteri baik dan ada yang disebut bakteri jahat. Ya kan? Tapi dia kan bercampur. Nah, kalau kita pakai obat kumur secara terus-terusan, berarti nanti bakterinya semuanya mati. Nah, bakteri yang dibutuhkan di dalam rongga mulut itu dia yang membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi yang menghancurkan sisa-sisa makanan hilang. Nah, itu dia nanti kan akan mengurangi bau sebenarnya. Tapi kalau nanti kita pakai obat kumur, bakteri itu semuanya kan mati. Baik yang memang kita butuhkan dan yang tidak kita butuhkan. Justru kalau memang maksudnya untuk menyegarkan mulut, nanti lama-lama jadi bau mulut loh. Karena kita memang membutuhkan kehadiran bakteri juga untuk menguraikan sisa makanan. Jadi kalau menurut saya, kalau memakai obat kumur itu, tadi pertanyaannya saya, untuk apa? Kalau untuk pencegahan kan tadi, di slide saya sudah dikatakan, yang paling efektif itu adalah menyikat gigi. Gak ada lagi yang efektif. Kumur-kumur juga tidak melepaskan sisa makanan. Kan tadi plak itu dia menempel erat pada permukaan gigi. Dengan berkumur dia tidak akan melepaskan. Tapi kalau kita sikat gigi, karena dia mekanik, kita mekanik ya berarti hilang plaknya tadi. Tuh, jadi seperti itu. Jadi untuk apa kegunaannya? Tapi kalau misalnya kita lagi dalam perawatan dokter gigi, ya kan pasti dokter giginya dia memberikan batasan hanya berapa hari dia pakai obat kumur, karena untuk mencegah adanya bakteri lain yang ikut dalam perawatan atau yang ikut nanti menggagalkan perawatan. Makanya dia disuruh pakai obat kumur. Tapi kalau untuk indikasi pemakaian sehari-hari kita nggak perlu, cukup sikat gigi. Kalau menurut saya. Terus pertanyaan yang kedua, warna gigi. Warna gigi kita memang nggak ada yang putih, yang kayak di iklan sikat gigi putih-putih gitu, nggak ada. Memang orang Indonesia itu berwarna. Warnanya itu memang dari yang warnanya putih ke kuning-kuningan sampai abu-abu kecoklatan ya. Jadi ada warnanya pasti. Dan makin tua itu biasanya warnanya makin kuning. Jadi kalau menurut saya juga yang paling penting adalah bukan warna gigi, tapi kesehatan. Kesehatan. Ya, warna gigi mah relatif. Kalau orang Indonesia karena memang warna kulitnya sawo matang, dia pasti agak kekuning-kuningan. Jadi kita nggak bisa bagusan mana dok yang warna, nggak bisa. Memang warna gigi orang itu memang berwarna, dan makin kita tua biasanya giginya makin berwarna kuning. Kenapa makin tua kita berwarna kuning? Karena pemakaian. Ya kan, kita makan, sore ngerokok, ngopi, terus apa ada mungkin beberapa orang yang minum alkohol. Nah, itu juga mempengaruhi pewarnaan dari gigi. Selain memang gigi kita sudah berwarna. Jadi kalau dia pengen putih, bersih itu
berarti nanti nggak makan kali ya, karena atau diplastikin kali giginya ya, karena dia tidak terkontaminasi oleh makanan. Karena makanan yang berwarna juga kan itu menyebabkan gigi kita juga berwarna. Jadi nggak apa-apa warnanya kuning, asal bersih, asal sehat. Pas senyum tuh nggak ada karang giginya gitu. Ya kan ya. Tadi kan kita lagi bicara karang gigi, terus nggak ada gigi berlubang, apalagi gigi berlubangnya tuh di depan itu kan, secara estetik kan nggak baik ya. Nggak bagus gitu. Apalagi sampai nggak ada giginya gitu. Pas ketawa nggak ada sebagian giginya. Nah, itu kan juga nggak bagus. Jadi yang menurut saya kalau yang paling penting itu adalah dia sehat. Ya. Kalau sampai nggak ada giginya ya ke dokter gigi ya supaya minta ganti, dipasang atau dibuatkan gigi palsu. Berikutnya itu barangkali sudah bisa menjawab pertanyaannya. Sudah, cuma yang tadi yang beralkohol atau tidak itu tergantung saran dokter ya, pada waktu dibutuhkan ya. Iya, kalau dia mau, tadi kandungannya ada yang alkohol, ada yang tidak. Nah itu tadi tergantung lagi, makanya saya bilang yang pertanyaan awalnya itu kan harus ditanyakan dulu itu adalah buat apa. Nah nanti dokternya lah yang mengkonsultasikan atau yang memberitahu ke pasiennya, udah pakai yang ini, pakai yang ini, pakai yang ini. Karena kan sebenarnya setiap obat kumur itu kandungannya macam-macam. Ya, coba deh baca deh obat kumur tuh kandungannya macam-macam. Jadi maksudnya dokter beresiko gitu, Paulus, kalau misalnya terlalu banyak kumur yang ada kandungannya itu beresiko, ada resiko juga. Ya, Dok ya? Ya, makanya tergantung kebutuhannya buat apa gitu. Kalau untuk pemakaian sehari, kalau menurut saya tidak direkomendasikan. Karena tadi gitu. Kalau diganti dengan air garam? Boleh kalau itu mah. Kalau itu kan herbal ya. Jadi itu masih diakui kan. Seperti berkumur dengan daun sirih. Ya, direbus. Kemudian airnya suam-suam kuku. Bukan air panas ya. Suam-suam kuku tuh anget-anget gitu. Dikumur-kumur itu boleh. Tapi kalau untuk obat kumur itu tidak diperkenankan. Begitu barangkali? Ya baik. Ya. Oke, pertanyaan iya tadi Sinta. Sinta biar perlu diganti nggak katanya? Kalau sudah bertahun-tahun. Udah 35 tahun gitu gimana dong? Oke. 35 tahun. Sebenarnya kan tadi ya di slide saya kan udah dikatakan bahwa kita kan harusnya rutin ya berkunjung ke dokter gigi selama setahun itu 2 kali. Nah, kalau kita pakai jaket sebenarnya tergantung lagi. Kan kalau dia lakukan pemeriksaan rutin, kalau selama adaptasinya bagus, tidak ada yang retak, tidak ada celah-celah yang terbuka karena pemakaian, karena kan nanti jaket itu dia karena pengaruh makanan, dia juga bisa menyusut. Nah, kalau sudah tidak bagus seperti itu, maka dia harus diganti. Diperbaiki lagi. Kalau udah 35 tahun, kayaknya bentuknya pasti udah berantakan deh. Lamaan. Dari dokter sendiri sih nggak disarankan sih. Cuman maksud saya tanya kalau memang perlu diganti, dokter cuma bilang kalau nggak ada keluhan apa-apa, ya nggak apa-apa begitu. Iya betul. Kalau tidak ada keluhan tadi kan saya bilang, kalau tidak ada perubahan bentuk, perubahan warna, ada celah-celah yang terbuka, makanya kan kita rutin gitu. Kalau kita rutin berkunjung kan pasti kelihatan sama dokternya. Nanti dokternya akan menyarankan kalau memang bentuknya sudah tidak baik lagi, ya lebih baik diganti. Tapi kalau memang menurut penglihatan dokternya itu masih baik saja, oke-oke saja, ya nggak jadi masalah juga. Toh tidak ada keluhan kan? Dok, mau tanya lagi satu. Kalau efektif itu kita sikat gigi berapa lama sih? Apakah makin lama itu bagus atau sebenarnya nggak bagus begitu? Gimana nih panitia mau bertanya lagi, dilanjutkan kah? Nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Lanjut. Ya, tadi sebenarnya saya dikatakan bahwa kita menyikat gigi itu minimal 2-3 menit. Jadi kalau lebih baiknya memang sebenarnya ada pengatur waktunya tuh, jadi kita lihat aja 2-3 menit, berarti kita sudah maksimal itu mestinya ya. Kalau dengan cara yang tadi ya step by step, terus bagian per bagian, terus di depan kaca itu sudah efektif.
Cuman kan di kita itu rata-rata ya, sikat gigi itu hanya menggugurkan kewajiban. Setujukah teman-teman? Setuju. Kewajiban apa, Dok? Ya, kewajiban menyikat gigi. Benar nggak? Cuman mau nyaut nih. Jadi bukan suatu kebutuhan. Oke. Kalau di slide saya tadi kan, itu kan adalah sebenarnya kebutuhan. Kebutuhan jadi, lah. Enggak lah. Kebutuhan. Kalau kebutuhan pastinya harusnya tidak ada gusinya yang tadi lubang-lubang di antara celah-celah giginya. Karena kita kan bukan dengan menyikatnya keras-keras, bukan makin terlalu sering, benar nggak? Lu nggak sikat gigi kan nggak enak. Ya, itu kan berarti hanya kebutuhan. Iya, jadi bukan sesuai dengan standar kesehatan tadi yang aku bilang. Jadi hanya menggugurkan kebiasaan, ya kewajiban aja sikat gigi, udah beres gitu. Tapi nanti kalau kita lihat, loh ini plaknya masih ada gitu. Contohnya gampang kok, pakai tusuk gigi, berarti nggak efektif kan? Jadi berarti nyikatnya tinggal sikat, udah beres. Yang penting aku udah enak loh mulutnya. Tapi pernah nggak kita menyikat itu sesuai dengan kesehatan? Nah itu kalau dari pengalaman saya praktek, itu selalu begitu pasien memang bilangnya. Tapi kan saya sikat gigi, Dok. Iya, tapi coba sikat gigi tapi giginya rusak. Apa yang salah berarti? Berarti mungkin dalam metode sikat giginya ada yang kurang baik. Apalagi ada yang bangga, saya 5 kali loh, Dok. Wah, banyak sekali. Karena apa? Kalau kita makin sering menyikat gigi itu justru tadi, kalau kita tidak memperhatikan persekatan giginya dalam waktu yang cepat. Misalnya, kita nggak tahu nih, kita beli sikat gigi yang keras. Karena kita merasa, kalau yang lunak kayak nggak sikat gigi, gitu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Ya, tadi jadi lamanya sekitar 2-3 menit. Yang efektifnya berapa kali? Efektifnya sebenarnya cuma 2 kali. Ya, jadi tadi di slide saya dikatakan bahwa kita hanya pada pagi hari, setengah atau 1 jam setelah makan, dan malam hari ketika kita mau tidur. Itu yang paling efektif. Kenapa setelah makan pada waktu pagi hari? Karena jarak kita makan dengan nanti makan selanjutnya atau snack selanjutnya itu cukup lama. Sehingga aktivitas di mulut kita itu makin banyak. Makin berkurang. Nggak ada makanan yang masuk dan sebagainya. Nanti tuh justru bakteri makin banyak yang bekerja. Sehingga nanti beberapa saat pasti kita ngerasa mulutnya nggak enak. Asem gitu. Sehingga ada orang yang kalau merokok, ya dia pasti dia ngerokok untuk menghilangkan rasa asam pada mulutnya. Ya, jadi makanya biasakan setelah sarapan sikat gigi. Nah, nanti kalau kita mau tidur, karena waktu kita sudah terlalu lama, sehingga sisa makanan banyak numpuk, berarti kita harus bersihkan sebelum tidur. Karena tadi ketika kita tidur, aktivitas mulut berkurang, bakterinya rame lagi. Nanti sisa makanannya akan diolah tuh sama bakterinya tadi. Entah mau menjadi yang menyebabkan tadi gigi berlubang atau akan menyebabkan peradangan pada gusinya. Begitu. Ya, makasih, Dok. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, selanjutnya dengan Evi. Silakan Evi. Halo. Halo, ya, Assalamualaikum. Sorry. Mau nanya boleh ya? Soal gigi. Ini sih sebenarnya mewakili suami kan dia ada diabetes juga. Jadi memang rutin ke dokter gigi gitu ya. Tapi ya itu tadi kadang-kadang kalau misalnya gulanya tinggi, jadi kalau dia sikat gigi kayaknya agak berdarah gitu kan, suka berdarah. Nah terus aku suka kasih ya tadi dia suka kumur gitu ya, terus kumur-kumur atau pakai obat kumur atau sama tadi sirih atau garam gitu kan. Nah terus
terakhir ke sini tuh kayaknya warnanya memang berubah ya, warna giginya. Terakhir dia bersihin karang gigi tuh sekitar bulan apa ya, 3 bulan Maret kayaknya, Maret lah. Jadi dokter gigi masih 6 bulan yang lalu. Jadi sekarang kan masih belum berani lah gitu, karena kan dia komorbid kan berarti kan. Gitu. Nah itu kira-kira memang sih kadang-kadang gini, maksudnya kira-kira perawatan yang rutinnya apa nih selain sikat gigi yang baik dan benar gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pada penderita diabetes itu dia akan mempengaruhi gulanya itu akan mempengaruhi jaringan ikat giginya sehingga giginya itu goyang ya. Beberapa pasien itu goyang. Sampai ada yang memang bisa konsultasikan ke dokter giginya. Kalau untuk kita mungkin nanti kan dilihat ya langsung foto kehilangan tulangnya seberapa banyak. Nah, sebenarnya untuk mempertahankan giginya tidak goyang itu bisa. Nah, jadi biasanya kita sebut dengan dilakukan splinting atau diikat tuh giginya satu semuanya supaya dia nggak goyang-goyang. Karena memang itu udah apa ya namanya ya memang begitu kalau orang penyakit kencing manis tuh memang seperti itu. Kita nggak bisa mengelakkan kecuali ya tadi mungkin gulanya juga harus diperhatikan, kadar gulanya harus diperhatikan. Biasanya kalau makin tinggi tuh makin cepet tuh rusak jaringannya. Jadi nanti kalau berarti yang penting ya itu ya jaga gulanya ya. Ya jaga gula, giginya. Nanti dokternya akan melihat kalau dia terlalu goyang banget ya mungkin berarti harus dicabut ya karena mungkin dia mengganggu. Tapi kalau dia masih belum goyang, terus tingkat kehilangan kerusakan tulangnya belum begitu besar, dia bisa diawetkan gitu. Kita sebut dengan namanya splinting tadi. Jadi giginya tuh dikawatin, diikat dengan teman-temannya supaya dia tetap pada posisinya. Terus nanti itu dilihat ada nggak pertumbuhan tulang karena giginya udah diem gitu diikat, ada nggak pertumbuhan tulang gitu atau ya tetap ya gula tetap harus dikontrol. Nanti tinggal lihat dokter giginya kalau memang bisa dipertahankan biasanya ya dipertahankannya seperti itu caranya. Dan rutin ini kan udah 6 bulan nih belum ke dokter gigi. Belum dokter gigi. Terakhir itu dia agak trauma. Jadi maksudnya gini, dokternya ganti gitu, bukan ganti. Maksudnya biasanya dia pakai sama dokter A gitu ya. Terus pada saat waktu itu jadwalnya ternyata dokter A-nya tuh nggak ada, diganti sama dokter lain gitu lah. Nah, terus mungkin karena nggak familiar atau gimana, jadi dia agak sedikit tegang. Nah, terus agak-agak ngilu dia ngerasanya gitu. Mungkin dengar bornya atau apanya. Nah, terus dia bilang nggak mau balik, nggak mau sama dokter itu gitu. Terus saya bilang lah gimana kan harus, maksudnya kan tetap harus rutin ya. Jadi dia lagi nunggu jadwal dokter yang ini yang biasa. Yang biasanya. Yang biasanya gitu. Ya betul. Memang seperti itu sih kalau zaman sekarang. Jadi memang ya masa sekarang ini ya kembali lagi aja ke dokter yang biasanya gitu. Tanyakan jadwalnya, pastikan kita bisa berkunjung ke sana. Jadi jangan supaya sia-sia, jangan sampai ke sana nggak taunya dokternya nggak ada lagi. Gitu. Supaya traumanya hilang. Terima kasih banyak dok. Nanti kalau ada waktu saya tanya lagi. Terima kasih. Nanti kalau nunggu teman aja barangkali masih ada gantian. Terima kasih. Boleh Kapri aja. Oke. Selanjutnya dengan Ati nih. Ati, silakan Ati. Halo dok. Halo dok. Ya halo. Dok, ini aku kan sebenarnya lagi perawatan gigi. Terakhir itu aku seharusnya ada sisa akar gigi yang copot giginya itu masih ada sisa akar gigi. Nah itu kan harusnya aku dicabut tuh. Nah tapi karena lagi masa pandemi gini, aku agak ngeri-ngeri juga ini pergi ke dokter gigi. Terus gimana ya caranya ya? Jadi selama ini kalau misalnya lagi kambuh,
Ya, aku kumur pakai itu, Dok, Minosep. Minosep, kambuh sakit giginya. Iya, kalau misalnya lagi kambuh. Karena emang seharusnya kan ini dicabut nih. Ya, betul. Tapi karena lagi masa pandemi begini, ya. Nah aku agak ngeri-ngeri juga untuk pergi ke dokternya. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi intinya tuh gimana sih kita kalau berkunjung ke dokter gigi pada masa pandemi ini, gitu ya? Ya. Apalagi keterkaitannya dengan ada perawatan yang masih tertunda, gitu kan ya? Betul. Intinya seperti itu ya? Ya, betul, Dok. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini ya, pada masa era ini memang kita waktu itu memang benar-benar nggak boleh terima pasien. Ya, belum ada keluar aturan bagaimana nih menangani pasien dengan dalam masa sekarang. Tapi kan waktu berjalan terus, ya. Maksudnya gini, pasien-pasien kita kan kemarin juga ada perawatan yang mungkin terhenti, ya karena memang tidak bisa dilanjutkan karena keadaan COVID ini. Tapi dengan adanya, tapi kan kita nggak tahu nih kapan akan berakhirnya COVID ini, gitu. Iya. Maka adalah yang namanya new normal tadi. Sehingga new normal itu diterapkan juga di dalam praktek dokter gigi, ya. Nah, pada masa sekarang, pada masa COVID ini sebenarnya ada 3 hal. Ya, yang pertama itu dari segi pasiennya, yang kedua dari fasilitas kesehatan giginya, jadi maksudnya tempat praktek dokter giginya, dan yang terakhir mungkin operatornya. Nah, karena kita harus yang namanya new normal, tentu pasien kalau memang merasa tidak sehat, ya jadi mungkin pasien akhir-akhir ini, ya itu tadi ya mungkin ada batuk, ada pilek, ada mungkin kan sekarang banyak disebutnya dengan orang tanpa gejala ya, kalau kita nggak tanya atau kita nggak periksa ya kita nggak tahu nih kena COVID atau enggak gitu kan ya. Tapi kan harus nih menjalankan perawatan. Jadi bagaimana? Ya itu tadi. Kita harus pastikan untuk kita pasien itu kita juga sehat. Ya, yang tahu kan pasti pasiennya gitu ya. Misalnya ya itu tadi dengan beberapa pemeriksaan tadi, atau mungkin kita pernah berkunjung ke daerah yang namanya zona-zona merah itu tadi. Kalau seperti itu ya walaupun tanpa gejala dan sebagainya tunda dulu aja ke dokter giginya, atau kita mandiri karantina mandiri sendiri dulu karena mungkin kita keluar dari atau kita mengunjungi daerah yang zona merah tadi. Itu dari pasiennya. Yang kedua, biasanya fasilitas kesehatan karena memang dari di era pandemi ini dia itu benar-benar yang namanya keselamatan pasien dan petugasnya itu benar-benar tingkat tinggi lah, high level. Jadi benar-benar harus diterapkan, jadi harus membersihkan ruang praktek secara rutin, kemudian mengatur tata udara ruangan praktek, terus kemudian membatasi pasien tadi. Jadi pasien-pasien yang mungkin yaitu tadi yang tanpa gejala dan sebagainya ditunda gitu. Mereka tidak mau menerima karena tadi ada aturan-aturan tadi. Kemudian biasanya kalau berkunjung kan waktu itu biasanya kita selalu menunggu terlalu lama ya di ruangan dokter. Ya. Nah, sekarang dirubah. Berkunjungnya sesuai dengan perjanjian aja. Jadi janjian nih pasiennya sama dokter. Kayak sekarang tuh semua rumah sakit atau semua fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi janjian. Kalau mau datang tuh udah deket. Jadi supaya kita kalau di rumah sakit atau di ruang tunggu itu juga tidak terlalu kontak dengan orang dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama. Tuh. Kemudian jadwal kunjungan, dan biasanya juga di beberapa rumah sakit itu sudah membatasi jumlah kunjungan pasiennya tadi dengan pemilihan-pemilihan yang tadi, pembatasan-pembatasan yang tadi. Nah itu kan pasiennya sudah, fasilitasnya sudah, nah bagaimana dengan operatornya? Nah operator tadi dia juga harus menjaga keselamatan diri dia, ya kan? Dia tidak mau ketularan dari pasien juga. Kemudian maka dia pasti akan mempersiapkan dirinya dia dengan memakai alat perlindungan dirinya itu dengan maksimal. Jadi kalau misalnya lihat sekarang tuh di ruang praktek sudah berubah gitu. Kalau dulu biasanya cuma pakai baju biasa atau pakai jas praktek, sekarang mah enggak. Ya kan ya? Kalau yang ke rumah sakit. Nah itu memang diterapkan juga. Kemudian itu operator, kemudian nah sekarang juga
lagi populer itu yang namanya telemedicine atau via virtual. Ya, jadi pasiennya nggak berkunjung, tapi mungkin dengan WA atau mungkin dengan Zoom untuk menghindari kontak langsung dengan pasien dan untuk mencegah penularannya. Nah, kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi, mudah-mudahan sih aman. Ya, jadi kan untuk kasus-kasus yang memang dulu itu harus tertunda kan ya, berarti kan harus dikerjakan lagi. Jadi harus datang ke tempat dokter giginya. Dan pastikan seperti tadi, kita sebagai pasien kita sehat. Gitu. Lihat tempatnya. Gitu. Kemudian lihat operatornya, kesiapannya seperti apa. Kalau memang Anda nilainya sudah bagus-bagus, ya oke lah, nggak apa-apa. Karena itu kan perawatan tertunda seperti itu, selama giginya belum dicabut, pasti sering sakit terus. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Seperti itu kali jawabannya. Oke, Dok. Terima kasih. Nggak usah takut sekarang mah. Ya. Belajar new normal aja. Ya. Oke. Ya, makasih Terima Dok. kasih ya, Next Dok. nih, Rina mau tanya. Rina Rumah PA. Silakan Rin. Selamat sore dokter. Maaf saya terlambat karena ada acara di grup sebelah. Tetapi dari sesi tanya jawab juga saya banyak mendapatkan masukan yang baik. Terima kasih. Pertanyaan saya. Saya sedang dalam perawatan gigi. Lalu dokter saya bilang karena tulang gigi saya itu tidak baik, maka sebaiknya saya melakukan flap. Operasi. Aduh, saya orang yang paling takut ke dokter gigi. Jadi, dengar operasi begitu, aduh, saya rasanya no comment gitu ya. Saya mau tanya sama dokter. Apa sih sebetulnya, terus sakit nggak sih gitu, terus seberapa ini ada bahayanya dan untung ruginya apa gitu loh. Oke, terima kasih. Kalau saya sering bilang ke pasien saya, kayak tadi juga tuh bilang takut sama dokter gigi, saya suka nanya, emangnya aku bertanduk ya? Atau aku bertaruhnya gitu. Jadi sehingga dia takut untuk ke dokter gigi gitu ya. Tapi kan emang tampilannya kalau di ruang praktek dokter gigi kan seperti itu ya. Nah, harus nyaman dulu berarti dengan tempatnya ya. Terus yang kedua, selain kita merasa nyaman, yang kedua sebenarnya sih pasien nggak usah mikirin gimana ya itu dokternya ya nanti gitu. Biarkan saja, kan dokternya emang udah berpengalaman, dia udah tahu bagaimana. Tinggal kita kan toh dia waktu sebelum melakukan tindakan sudah menjelaskan untung ruginya, dampaknya, sudah clear lah istilahnya. Atau biasanya kita melakukan yang namanya informed consent dulu kan, tinggal siapin mental pasiennya. Ya, nah untuk menyiapkan mentalnya ya harus yakin kita mau sembuh loh ini, karena emang jalan satu-satunya cuman itu gitu. Kalau nggak nanti kita kehilangan gigi kita dong barangkali. Gitu. Jadi kita harus siapkan masalah tindakan operatornya tadi nggak usah dipikirin bagaimana operatornya gitu. Tapi kita siapkan mental kita. Kan dengan beberapa penjelasan tadi kan sudah tahu kan dampaknya gitu kan. Sorry. Karena dia bilang operasi, saya nggak banyak tanya gitu. Saya belum banyak tanya. Ya. Jadi saya masih diam dan dokter saya juga mungkin karena melihat respon saya, jadi dia juga belum menjelaskan lebih jauh gitu. Saya bisa dapat masukan dari dokter Farida. Ya paling seperti itu. Ya kita harus tanya informasi sejelas-jelasnya kepada dokternya. Supaya kita yakin, kalau kita nggak yakin ya pasti cemas terus. Ya jalan satu-satunya cuman itu. Karena kan memang nggak ada lagi jalan. Makanya mintalah informasi pada dokternya, dampaknya apa, gitu.
terus gimana nanti. Nah, itu harus dipikirkan juga. Terus kalau bisa cari pendapat kedua, apa disebut juga second opinion. Ini pendapat kedua. Udah yang kedua, belum yakin juga. Wah. Berarti ini salahnya di pasien kayaknya nih. Gitu ya? Belum siap. Ya kalau belum harus siap. Sekarang disugestikan di dalam diri kita pengen sembuh gitu loh. Ya kan? Sugestikan di dalam diri kita mau sembuh. Kalau kita nggak mensugestikan kita dalam tubuh, ya itu tadi nggak siap-siap, kapan siapnya. Sedangkan penyakit berjalan terus loh. Ya kan? Berjalan. Jadi gue robek gitu dok? Ya. Gak usah dipikirin gimana caranya. Pokoknya kita siapin mental. Bius, Rin. Iya. Bius, kita nggak tahu apa-apa kok. Bangun-bangun udah cantik, Rin. Ih, bener. Enggak sih, bius lokal biasanya kan. Iya, tapi tetap aja kan, Mbak. Cuman berasa gerdek gitu, Rin. Ya, betul. Gerdek, tapi enggak berasa. Habis itu kan belum paling sakit disuntiknya doang. Painkiller. Ya, setelah bius lokal habis kan dikasih painkiller. Iya, penghilang rasa sakit, betul. Kecuali kalau pengen minta bius total. Bius kecuali ada alergi obat. Nah, itu harus dikasih tahu. Ya, betul. Persiapannya seperti itu. Semangat, Rina. Semangat. Thank you. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dokternya ditempelin muka Doraemon, Rin. Biar nggak takut. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir kayaknya, Dok. Nih, waktunya kita sudah mepet. Gimana nih, Ken, untuk enggak ini, Pak. Bukan, tadi ada pertanyaan terakhir Pak Paulus ya tadi. Ini saya bacain aja biar cepat ya, Dok. Istri saya baru cabut gigi 10 hari lalu, tapi sampai sekarang masih terasa sakit. Setiap hari sudah makan obat kata Flam D 3 kali 1 sehari, tapi tidak juga membaik. Apakah karena ada masalah ketika pencabutannya ya, Dok? Apakah ada obat lain yang dapat lebih membantu selain kata Flam? Ya, monggo dijawab, Dok. Oke, terima kasih. Benar, ini lebih sifatnya ke teknis ya. Oke. Ya, ke teknis. Kalau ke teknis sih, bagaimana ya saya menjawabnya? Sebenarnya mungkin waktu pencabutannya, ya mungkin ada masalah. Mungkin juga setelah pencabutan perawatan lukanya juga ada masalah, bisa jadi. Jadi sebaiknya sih kalau menurut saya, datang lagi ke dokter giginya dan ceritakan keluhannya. Karena kita nggak cukup hanya dengan minum obat sendiri-sendiri. Biasanya mungkin ada masalah pada proses penyembuhan lukanya. Berarti biasanya kalau pengalaman saya itu dibuat luka baru. Supaya proses penyembuhannya cepat. Atau mungkin ada ketinggalan jaringan sehingga dia lukanya nggak sembuh-sembuh. Jadi banyak yang menyebabkannya. Jadi yang bijaknya adalah bukan makan obat sendiri, tapi yang bijaknya adalah balik lagi ke dokternya. Ke dokter yang daripada salah. Kan dia yang lihat. Iya, benar. Iya, nanti supaya diberikan obatnya yang lebih cocok lagi sama pasiennya dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang, teknis ya. Memang pasti seperti itu. Jadi harus balik lagi ke dokter giginya jadi supaya dia juga tahu kenapa. Tapi kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Biasanya ya mungkin dalam proses penyembuhan lukanya, mungkin ada jaringan yang masih ketinggalan di situ, sehingga lukanya nggak mau sembuh-sembuh, dan sebagainya. Jadi harus dilihat. Nggak bisa hanya dengan berkeluh kesah seperti ini. Tapi saran saya ya itu tadi, harus kembali lagi ke dokter giginya. Supaya dia bisa melihat kenapa bekas pencabutannya itu masih tetap menimbulkan rasa sakit. Iya. Barangkali gitu jawabannya. Ya. Baik, silahkan Ken penutupan. Iya. Itu tadi Evi terakhir gigi dicabut perlu gigi palsu nggak? Wajib nggak ada gigi palsu? Wajib ya. Oh, supaya ada temennya ya. Bercanda nih. Ya, betul. Karena kehilangan temannya loh. Oh iya, harus ada pasangan hidup ya, pasangan gigi maksudnya. Jelas ya. Iya.
Ya, bagusnya dipasang gigi palsu, kalau nggak nanti makin renggang-renggang gitu ya dok ya. Iya betul, dan makin bergerak giginya. Iya, iya. Oke. Gigi bergerak Itu gempa harus kali. Gigi ya, maksudnya dipasang gigi palsunya yang implant atau yang bisa dicopot, apa yang pakai itu ya? Nah itu tergantung lagi nanti pemeriksaannya. Sama biayanya gitu ya. nih. Lihat posisi ya. Dan biaya kalian. Oh ya, dan biayanya ya. Ya, itu penting. Minta diskon deh kalau gitu dari dokternya. Oh iya betul. Karena tingkat kesulitan makin mempengaruhi biayanya loh. Oh, Berarti biayanya makin besar. Kalau posisinya berbeda nih, misalnya yang satu di bawah, yang satu di atas, berarti kan harus dua ya, dan beda-beda ya. Itu gimana? Iya, itu tadi. Langsung dua-duanya dibikin atau satu-satu dulu? Biasanya sekaligus sih kalau bikin gigi. Oh, sekaligus ya. Iya, kan kita udah ada cetakannya kan, berarti tinggal bilang aku mau ganti rang atas dan rang bawah atau gigi yang mana gitu kan, nanti dibuatkan desainnya sama dokter. Sekaligus juga biar makannya nggak makannya sebentar aja. Kalau satu-satu nggak makannya lama nanti. Iya. Jadi kan lama. Jadi kurusan dong biar bisa kurus. Makasih ya dok. Oke. Wow, seru nih teman-teman. Tapi waktu juga ya Cielah yang harus membuat kita mengakhiri pertemuan kita di bulan ini masalah diskusi kesehatan. Dan terima kasih nih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan semangat ya, sangat super. Cielah pertanyaannya juga luar biasa karena kita sadar gitu, udah usia lama-lama gigi kok makin kuning kan, kita maunya kayak yang di iklan-iklan kan, atau artis-artis kok putih gitu, kinclong banget. Udah pakai rinso juga nggak jadi putih ya, rontok ya. Ya, tapi kayaknya kita tetap juga ini apa, artinya kita harus mengakhiri dulu, tapi jangan apa namanya, kita tetap menjadwalkan nanti Dokter Ida kalau berkenan kita kembali nih teman-teman membahas lagi tentang kesehatan gigi dan mulut, karena ini kan baru masalah gigi. Sebenarnya mulut juga temennya juga banyak ya dok ya, kayak sariawan gitu kan, itu juga penyakit gigi dan mulut ya. Kadang-kadang kita menyepelekan sariawan gitu. Nah, jadi nanti kita akan jadwalkan lagi Dokter Ida, kalau nggak keberatan. Boleh ya, Dok? Insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Baik, kalau gitu teman-teman terima kasih sekali lagi untuk semua. Pemenang ya? Belum dibacakan pemenang. Mau pemenang. Nah, siapa tadi yang bertanya dan kita lihat yang menang ini bukan kami juga yang nentuin, ada timnya. Jadi pemenang yang memberi pertanyaan terbaik sore ini adalah Ibu Ati CR. Yeay. Hadiahnya tunggu ya, nanti dihubungi sama tim kita ya. Apa itu hadiahnya? Bisa dapat voucher gratis cabut gigi ke Dokter Ida. Cabut 1 bonus 2 ya. Terkayak Herman nggak bisa senyum lagi. Oke. Ini kan. Ya. Sorry. Nanti tolong di-share lagi nih materinya. Soalnya kalau yang kan kita udah share pertama tuh tadi. Nah, teman-teman nggak lihat. Kalau belum join dia nggak lihat. Oh gitu. Oke. Nanti pas lagi terakhir kita mau sebelum penutup ada biasalah ada musik-musik, saya share lagi ya materinya yang Dokter Ida tadi mengenai gigi dan mulut. Boleh. Atau dikirim yang baru tadi? Kan ada boleh. Yang baru. Oh, jadi kemana tuh mood ngirimnya? Dokter Ida bisa kok nge-share. Oh, silakan dok. Iya. Nge-share kemana tuh? Di chat. Di chat dok. Ada file sebelah kanan. Chatroom maksudnya, chatroom. Masuk ke chatroom, di sisi kanannya ada tulisan file. Ada nggak dok? Invite. Bunyi kan sembari Dokter Ida. Ada nih. Upload siapa ininya? Ya, jadi pemenang tadi udah disebutkan Mut. Ati CR. Ati. Ya. CR. Tapi tadi kan dibilang dapat hadiah voucher. Ya. Cabut gigi gratis. Enggak, yang sehat juga dicabut gitu. Aki, hati-hati Aki. Akhirnya sudah gak ada Aki ini. Tidak. Udah pamit tadi. Dicabut ya. Jangan lupa foto bareng ya, Ibu moderator. Ya, kalau foto bareng, ada yang bisa merahnya bantu dibuka nggak? semua. Sudah dari
videonya semua. Nggak ada Mas Ayu. Udah nggak komplit ya. Tadi sebenarnya Ayu, Irma belum buka. Azhar Rafali. Nitia bisa Hai screenshot ya? Kim. Wih. Irma buka dong. Upi mana? Buka Upi. videonya maksudnya. Video. Kang Herman masih muncul. Upi baru muncul. Untuk foto bisa di Irma nggak kedengeran. Karena bakso ya, Poida ya. Ya bakso. Mentang-mentang yang deket deh. Janjian. Mutia. Saya di Bandung apa di Jakarta ini? Bandung lah pasti. BDG 0. Jadi Herman di Bandung itu. Upi, Mutia. Sudah fotonya? Udah di foto. Ini. Udah ya. Oke ya. Jadi udah ya kan karena malah nggak ada. Nah, baru ada. Kan ini kan nggak. Udah, ini kan baru buka tadi dia off tadi. Oke. Saya nggak bisa print screen ya. Kasihan. Oke. Aku udah print screen udah kirim ya. Oke, bisa dengar semua ya. Oke. Ya. Oke, baik. Kan udah ada kok tadi. Makasih ya teman-teman semua. Sama-sama. Sehat. Amin. Oke, jadi teman-teman jadi bulan depan kita ketemu lagi. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu. Salam sehat semua. Terima kasih semua. Terima kasih dokter. Ketemu lagi. Malis, Nyoman, Mas Ayu. Mas Ayu baru muncul. Rina, Diana, Farida, Dokter Farida. Sama-sama, terima kasih. Hayu kita Ibu Kim. Ibu Kim sambil jalan sibuk Mbak Evi, Ibu Evi. Sudah harus olahraga. Oh, jam berapa di sana Kim? Enggak, di sini jam tetap sama, saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kirain bisa. Iya. Di sana. Jalan sore. Mantap, Kim. Sehat selalu. Amin. Ya, semua sehat juga ya. Terima kasih. Iya. Kim sehat ya. Amin. Terima kasih. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Izin pamit. Assalamualaikum. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Terima kasih semua. Terima kasih Poli. Terima kasih Ibu Evi. Rina, semangat ya Rina. Rina semangat. Yang berani. Rin, Gak apa-apa Rin, tenang aja. Cepet kok Gigi. Ada yang pernah flat sharing dong. Enggak pernah. Ya. Flat tuh Nggak pernah. Cuman aku dari kecil giginya juga sering ke dokter. Aja dia mau ngasih nyuapin kita. Muka dokternya dianggap ya siapa? Kamu ngefans sama siapa? Bruce Willis siapa? Tom Cruise gitu. Kalau dibelek gusinya berarti kan akan dijahit kan? Iya dong. Kan sama kalau cabut gigi kan juga gitu, dibelek terus nanti dia menutup sendiri. Tapi kalau dia besar kan biasanya juga ada kayak jahitan. Tapi nggak terlalu menyeramkan sih sebenarnya. Memang kayaknya aja ya. Tapi kalau misalnya pikirannya gini aja, positive thinkingnya, karena kan kalau gigi itu karena dia banyak saraf ya di gigi kan, bisa ke kepala, bisa kemana, lebih baik sih di ini aja dibenerin giginya gitu istilahnya, mudah-mudahan nanti nggak ada keluhan lain gitu. Kamu nggak apa-apa asal itu Rina jangan stres, nanti tekanan darahnya naik, terus gula tuh nggak boleh. Oke, apa udah bagus ya. Udah cuman dua itu yang kalau gigi, tekanan darah sama gula itu aja. Kalau kamu nggak bayangin aja gusi tuh dijahit-jahit begitu loh. Aku nggak bisa ngebayangin loh. Kamu minta bius aja biar kamu merem. Iya. Dokternya kan nggak kelihatan. Bedah kan, dokter bedah. Kamu jangan sampai ngelihat jarum kalau gitu. Karena kalau kamu sekarang aja udah kayak gitu,
Kalau kamu ngelihat jarum, kamu berarti minta biusnya yang kamu merem. Atau kamu kalau misalnya dokternya bilang, enggak ini cukup lokal, berarti kamu merem. Jangan sampai kamu ngelihat jarumnya, ntar kamu stres lagi. Merem aja, merem. Aku juga kalau gitu ke dokternya pasti merem. Gak apa-apa, Korin. Gak apa-apa. Gitu ya. Mantap. Iya. Kalau misalnya kayak ada jarum kan kalau kita ke dokter gigi suka disuntik juga ya untuk ngilangin rasa sakit nih. Nah itu kan kayak ditusuk kayak kita kena jarum aja sedikit gitu aja sih. Tapi setelah itu udah nggak apa-apa. Itu udah takut duluan. Iya. Rina di mute. Kok suaranya nggak keluar? Enggak. Halo. Iya. Halo. Kalau disuntik aku udah sering, cuman yang di black ini loh, black direkord kan. Mau dikasih serbuk tulang supaya tulang giginya bagus. Berarti kan bagus nanti. Si gue banyak nanti di black tuh gimana gitu loh. Gak apa-apa kok. Dokter kecil itu. Gue matiin dulu kan recordnya ya.